Bapeda Kabupaten Mimika menggelar rapat monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan realisasi keuangan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran 2022 bersama seluruh OPD di lingkup Pemkab Mimika yang dihadiri Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dalam rapat monef tersebut disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta agar tiap OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan, di mana memasuki semester kedua pada triwulan ketiga ini serapan anggaran masih 22% dan progres kegiatan fisik masih sekitar 28% dari total APBD Mimika sebesar 4,4 triliun rupiah di tahun 2022. Disampaikan Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling, pelaksanaan program kegiatan tiap OPD tidak perlu menunggu DPA manual jika sudah terdaftar dan terverifikasi di dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) agar pelaksanaan kegiatan dapat realisasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Terkait penetapan anggaran perubahan pada 13 Juli 2022, pemerintah akan bertemu DPRD Mimika untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilanjutkan dengan pembahasan anggaran perubahan APBD Mimika tahun 2022. Monitoring kita hari ini adalah monitoring kedua. Monitoring kedua kita sudah masuk di triwulan ketiga, awal bulan triwulan ketiga. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa untuk pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Nah, sesuai dengan total fisik per bulan Juni, fisik itu di sistem tidak bisa per hari. Di Simonef kita harus per bulan. Jadi yang kami tampilkan tadi itu adalah realisasi fisik di bulan Juni, karena kita baru itu 18,93%. Nah, kalau kita mau kira-kira dari data-data manual yang masuk, fisik kita sebenarnya sudah di posisi sekitar 28%. Hanya saya belum bisa bicara itu, kan kita bicara sistem. Kemudian tadi Ibu Kaban sudah sampaikan bahwa realisasi keuangan kita di posisi 22%. 22% itu tanpa TU. TU yang belum dinihilkan, belum di SPC-kan, itu belum dianggap sebagai serapan keuangan karena tidak terupdate di situ. Di situ juga cukup banyak ya Ibu Kaban. Jadi itu. Kemudian untuk dana DAK, realisasi keuangan masih 0% karena memang menunggu hasil OPSPAM yang terakhir di tanggal 19 Juli. Setelah itu baru bisa diajukan tagihan untuk kegiatan di fisik DAK yang sudah berjalan. Ini kita mengikuti sistem seperti itu. Kemudian untuk dana otsus, total realisasi fisik kita sudah di posisi 18,51% dan realisasi keuangan 10,21%. Jadi dari total dana otsus 140.375.334 rupiah yang terdiri dari block grant, specific grant, dan DTI itu sudah terrealisasi di keuangan sebesar 14.357.452.800 rupiah, sudah di posisi 21%. Nah, ini dengan arahan Bapak Bupati tadi, memang kita diharapkan untuk segera, kalau ada kendala sampaikan. Artinya bahwa jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang karena ada masalah dan kendala, tetap kita pertahankan, diproses. Padahal nanti ujung-ujungnya juga tidak bisa berjalan. Artinya jadinya nanti jadi simfa. Nah, sementara tahun ini kita butuh anggaran. Artinya masih ada kesempatan untuk pergeseran di perubahan. Tadi dari OPD Pemukiman dan Pertanahan ada pergeseran di situ sekitar 13 miliar, kemudian dari Dinas Perhubungan 1,5 miliar. Artinya kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa berjalan di tahun ini. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikut, tadi saya sudah sampaikan urutan anggaran-anggaran OPD yang mempunyai bobot yang terbesar untuk
tahun ini itu PUPR, kemudian BPKD, kemudian Dinas Pendidikan, lalu Dinas Kesehatan, Dishub, dan Dinas Perumahan. Itu 6 besar yang mengelola anggaran terbesar. Artinya bahwa OPD ini mempunyai andil di dalam mempercepat penyerapan anggaran. Mengenai ada beberapa OPD tadi yang belum masuk di Simonef, belum menginput, itu karena ada 2 saja. Artinya bahwa OPD yang lama belum menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia berpindah. Nah, itu juga karena pergantian tenaga-tenaga teknis di sisi operator. Tapi sebagian besar memang distrik. Nah, distrik ini ada 11 distrik yang belum masuk di Simonef. Itu mungkin karena di tempat mereka jaringan. Jadi mereka harus turun, harus di kota baru bisa menginput. Itu tadi kami sudah sampaikan. Lalu yang berikut dari penjelasan Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi total paket tender yang ada di sistem sekarang ada 190 paket dengan total dana 1,1 triliun. Itu untuk paket 1 miliar ke atas. Jadi itu harus lewat tender. Nah, tender yang sudah selesai 93 paket dengan total anggaran sekitar 767 miliar. Dan tender yang masih dalam proses 97 paket dengan nilai 333 miliar. Non-tender yaitu SPK dengan nilai 1 miliar ke bawah itu 434 paket. Saya rasa itu tidak masalah karena itu sebagian yang sudah cair, sudah berjalan kegiatannya. Tadi kan Pak Bupati sudah sampaikan bahwa memang seharusnya perencanaan itu lebih duluan, tidak menunggu penetapan. Tetapi setelah pembahasan dan UPS sudah ada, itu juga tidak melanggar aturan. Seharusnya sudah masuk di OPJ. Yang kedua, yang kita mungkin ikuti yang kemarin, pimpinan OPD ada yang masih menunggu manual, DPA manual, padahal tidak perlu. Sistem ini sudah ada. Kalau kita sudah close tidak bisa berubah, jalan dengan yang ada di sistem. Manual itu sebenarnya untuk arsip kita saja, tetapi apa yang sudah ada di SIPD yang kita sudah log itu sudah bisa jalan sesuai dengan yang ada di SPD. Jadi tidak menunggu RKA manual yang sudah tanda tangan tim anggaran, karena itu butuh waktu, harus diperbanyak. Lalu kadang kita tidak selalu bersama-sama tanda tangan, masih ada 012 jadi belum bisa diserahkan ke OPD. Jadwal dari Pak Sekwan dari DPRD, besok itu kita mulai masuk di KPJ. Jadi setelah itu kita masuk perubahan. Kita ini minggu depan kan kita sudah bisa mulai masuk perubahan. Memang ini harus lebih cepat karena pengalaman kami selama ini kita antri di provinsi untuk evaluasi. Sekarang kita antri itu sampai 1 bulan karena banyak kabupaten kota yang lain yang akan melakukan hal yang sama. Jadi itu yang menjadi perhatian bagi kami TAPD untuk lebih cepat ke sana. Tim Liputan Papua MC TV.